kita ada 16 pertemuan, diskusi bagi kelompok, kemudian penugasan tadi udah, kehadiran. Nah, ini masalah kehadiran ini penting karena saya sering menghadapi beberapa mahasiswa yang cukup cukup berani untuk berspekulasi tentang kehadirannya, dan itu sebenarnya menentukan nilainya. Nah, terkait kehadiran, saya sebenarnya memberi kalian kebebasan untuk tidak masuk kuliah selama 4 kali. Namun tugas alangkah baiknya itu dikumpul dan ikuti UTS dan UAS. Nah, itu sebenarnya udah syarat minimal, dan ya udah aman lah, bisa dapat A pun bahkan kalau saya lagi mood ngisi nilai. Atau beberapa nama yang saya tandai ini mengeselin, mungkin waktu itu saya lagi nggak mood, ya saya bikin aja C gitu. Ya. Nah, gampang sih sebenarnya kalau mau lulus mata kuliah saya. Nah, intinya baca, ikuti diskusi, ikuti kuliah sebisa mungkin, maksimal 4 kali pertemuan boleh kalian bolos. Ya, tugas kumpul dua-duanya atau tiga-tiganya, misalnya ada 3 tugas, ikut UTS, ikut UAS, udah itu aja deh. Ya, syarat minimal ikut mata kuliah saya. Insya Allah lulus. Saya nggak pelit nilai kok, nggak ada untungnya sama saya ngasih kalian C. Ya, dan nggak ada ruginya bagi saya ngasih nilai kalian A. Kok bisa kalian A semua? Tapi yang menentukan itu adalah kalian sendiri, layak apa nggak kalian dapat nilai A, kan gitu. Saya kan nggak bisa bohongi diri saya sendiri juga. Kalau misalnya si Fulan itu nggak layak dapat nilai A, tapi saya kasih nilai A. Dan kawan-kawan lain itu just tahu mengenai track recordnya si kawan ini, si Fulan ini. Dan mungkin kan bisa aja agak dongkol sama saya, bapak ini, anak ini aja dikasih nilai A, jadi sia-sia aku kerja keras kuliah, toh nilainya sama dengan dia nggak kerja keras, kan gitu. Nah, saya nggak mau seperti itu. Nah, tuh. Kemudian apa lagi ya? Pak, referensi. Nah, kerjasama ini penting karena beberapa kali, beberapa kasus sejak pandemi ini, sejak kuliah daring ini, saya menemukan ada beberapa orang yang nggak mau kerja kelompok. Nah, ini sulit bagi saya ngasih nilai bagus. Dan saya berharap jika ada di antara kalian, kawan kelompoknya itu nggak mau bekerja sama, nggak mau berkontribusi, paling nggak ngasih duit gitu ya, ngasih duit kopi, duit rokok gitu ya, paling nggak ada kontribusinya. Kalau ada yang demikian, nggak apa-apa, lapor aja ke saya. Ya, nggak apa-apa, lapor aja. Ini penting bagi saya. Kenapa? Kita kuliah ini adalah membangun kebiasaan, membangun spirit kerjasama, kolaborasi. Nah, ini kan zamannya kolaborasi. Kita nggak bisa kerja sendiri di zaman now. Ya, di industri 4.0 menuju 5.0, semuanya ini sekarang akan terarah ke serba nano. Nano itu kan di bawah mikro. Mikro itu kecil, nano itu lebih kecil lagi daripada mikro. Jadi nanti perkembangan teknologi ini akan ke arah 5.0, semuanya bakal nano teknologi. Ya, bayangkan nanti akan nggak ada lagi yang namanya uang cash, semuanya cashless. Kita sekarang udah pakai Dana, udah transfer via bank, ya, antar bank. Ya, kemudian tatap muka seperti ini via Zoom, kan. Nanti bakal semuanya serba lebih simpel lagi nanoteknologi. Nah, di zamannya sekarang ini aja kita udah nggak bisa lagi kerja sendiri, kita harus kerja sama. Apalagi di zaman 10 tahun yang akan datang. Nah, 5.0 itu udah memulai masanya ini sekarang. Udah akan meninggalkan 4.0, itu akan ditinggalkan menuju 5.0. Jadi eranya kolaborasi itu udah mutlak harus ada sekarang. Jadi nanti gambarannya kalian akan mengerjakan beberapa tugas yang intinya itu kalau nggak dikerjain bareng, nggak ada kolaborasi, itu akan sulit. Nah, mungkin nanti ada tugas individu lain ya, tapi nanti tugas kelompok, kerjasama, kolaborasi itu lain lagi. Tapi nilainya tetap saya kasih nilai individu, nggak nilai kelompok. Karena saya akan mempertimbangkan beban kerja di kelompok tersebut. Kan misalnya ada 4 orang, ya, misalnya si A, si B, si C, si D. Misalnya yang paling banyak kerja ini si A sama si B. Nanti saya akan wawancarai beberapa orang di
di kelompok ini siapa yang paling banyak kerja, dan itu saya akan kasih nilai lebih. Jadi yang nggak kerja juga saya bakal tahu, dan kawan-kawan pasti nggak mungkin nutup-nutupi kan, rugi lah kalau dia nutup-nutupi nilainya sama. Ya, kamu lebih rajin, ya misalnya Ana Maharani Lubis, kamu lebih rajin dibandingkan kawan yang lain, tapi nilainya sama, mau nggak? Mau nggak Ana? Enggak kan? Nggak mau kan? Nah, saya akan mewawancarai kalian. Nah seperti itu. Jadi semuanya harus fair, semuanya harus kerja sama, taati peraturan, kemudian terima nilai yang dosen kasih sesuai dengan kinerja yang udah kalian berikan. Kalau seandainya nggak puas dengan nilai yang saya kasih, kalian boleh komplain dengan menunjukkan bukti bahwa saya salah ngasih nilai kalian. Itu saya kasih reward. Tapi kalau misalnya enggak, justru saya kasih nilai yang lebih parah lagi, saya kurangi lagi sanksinya seperti itu. Ya, semester lalu udah saya coba, ada yang komplain, tapi sebenarnya nggak tega juga ngasih dia udah B, ya dia komplain minta nilai A, tapi nggak bisa terbukti. Mau saya kasih C juga kasihan, udahlah B aja lah, gitu. Ya, oke, balik lagi ke historiografi Indonesia. Intinya nanti akan saya kasih buku dan kalian baca. Nanti akan saya kasih bentuk tugas kelompok dan individu. Nanti akan saya tulis dalam bentuk tabel lah ya, berikut nama-namanya. Kalian ini kelas B ya, saya akan sebar itu tugas nilai tugas kelompok dan tugas individunya, sama seperti mata kuliah sejarah dunia kemarin ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kemudian kalian harus mulai belajar melihat konten-konten kreatif yang ada di YouTube, kemudian infografis. Itu saya sangat menekankan. Kenapa? Karena pembelajaran sejarah sekarang itu nggak textbook lagi sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian nanti ngajar sekolah, ngajar anak SMA, anak SMP, itu akan sulit untuk mengajar via textbook, karena sekarang adalah zamannya waktu belajar sedikit, waktu aksi lebih banyak. Ya, zamannya sekarang itu. Waktu belajar sedikit, waktu aksi lebih banyak. Jadi waktu belajar itu diusahakan belajar dengan konten yang simple namun berbobot, ya, disertai ilustrasi, gambar, audiovisual kalau bisa. Nah, kalian bisa belajar itu di YouTube, bagaimana membuat konten videografis atau infografis. Belajar menggunakan Canva, karena saya nggak mungkin ngajarin tekniknya menggunakan Canva gitu, atau menggunakan Photoshop, atau menggunakan Adobe Illustrator dan lain-lain. Kalian harus punya kesadaran untuk belajar itu sendiri. Nah, karena apa? Itu sudah kebutuhan yang udah nggak bisa ditolak lagi. Kalian generasi sekarang, sejarawan muda, harus bisa membuat konten kreatif. Mungkin kami hanya menekankan itu, kami nggak bisa melakukan itu karena zaman kita berproses, zaman pendidikan kami itu berbeda dengan kalian. Zaman kami berpendidikan, kami sekolah, itu masih zamannya analog. TV aja masih analog kan, TV remote pakai antena UHF, ya kan? Nah, itu kan masih TV analog zaman-zaman kami sekolah. Sekarang kalian udah serba digital, ya. Kemudian 5.0, teknologi, ya, high teknologi jaringan, YouTube, internet dan lain-lain. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kalian generasi muda untuk nggak mau belajar mengikuti perubahan. Nah, di WISU sebagai contoh, saya kebetulan dikasih amanah untuk merevitalisasi kurikulum prodi pendidikan sejarah di sini. Ada beberapa mata kuliah yang saya hapus, saya ganti dengan mata kuliah yang baru. Contohnya kayak dasar-dasar komputer ya, kan nggak perlu lagi kalian dasar-dasar komputer. Microsoft Word mungkin kalian udah kenal dari zaman sekolah, Excel ya, hardware, software, internet, bagaimana cara browsing, itu kan nggak perlu lagi. Kalian udah bisa melakukan itu, mungkin lebih jago daripada dosennya. Jadi itu saya ganti dengan mata kuliah yang lebih spesifik. Misalnya mata kuliah literasi digital dan video dokumenter. Novel sejarah dan video dokumenter sebagai mata kuliah pilihan, kemudian literasi sejarah dan konten edukatif. Jadi mata kuliahnya saya ganti menjadi lebih spesifik. Contohnya. Kenapa? Karena seorang sejarawan muda, seorang calon guru muda, itu dia harus bisa membuat konten paling tidak. Itu menjadi profil lulusan sejarah. Ya, konten kreatif. Harus belajar memang. Jadi nggak bisa ditolak lagi. Jadi tuntutan saya bukan makalah, tapi konten kreatif. Itu bentuk tugasnya.
terserah nanti mau infografis seperti Tirto, seperti Detik, seperti Mojok, seperti apalagi ada banyak kan, Kumparan punya infografis, punya videografis dan lain-lain. Itu kan media-media baru ya, new media, dan kalian bisa nyontoh dari itu semua. Ya, saya akan menekankan itu. Oke, terkait materi, ya historiografi Indonesia itu nanti akan kita bahas minggu depan, tapi persoalan mata kuliah saya kira udah cukup saya sampaikan hari ini. Mungkin sebagai melengkapi atau mungkin ada yang terlewat, boleh kalian mengingatkan dan boleh kalian bertanya tentang apapun terkait kontrak kuliah ini. Ya silakan. Bagi ada yang mau bertanya. Pak, itu masalah tugas kelompok itu Bapak yang bagi ya, Pak? Iya, bisa jadi saya yang bagi, bisa jadi kalian yang bagi. Nah, tapi nanti kalau kalian yang bagi mungkin nanti akan ribut. Ya, Dani, bisa jadi ribut nanti merasa nggak adil gitu. Prinsip keadilannya itu agak sulit. Betul itu, Nah, saya mau aja, saya sebenarnya mau aja ngasih kebebasan untuk kalian, tapi ke pengalaman sebelumnya itu nanti ribut. Aku maunya sama kau lah, aku maunya sama kau, ya aku nggak mau lah sama si Anu, aku nggak mau lah sama si ini, gitu. Jadi itu gimana ya? Memang harus sedikit saya paksa, kalian harus menerima teman kerja kalian, teman kelompok kalian. Disitulah dituntut. Kenapa? Nanti di dunia kerja kalian nggak bisa milih kawan kerja loh. Kalian hanya punya atasan dan kolega yang kalian harus pandai-pandai ngatur itu, tapi kerjaan beres. Persoalan nggak suka secara personal itu kalian harus singkirkan dulu, tapi kita harus berusaha kerja secara profesional. Itu Dani. Baik, Bang. Gitu ya. Ada yang lain? Ayo yang lain. Queen of Jatuna TV. Tawa kita. Mana my queen, my lord, your highness. Nah, kalau di Inggris kan ketemu Maratu kan kayak gitu kan, your highness. Ini laku. Ada pertanyaan Queen? Tidak ada, Pak. Nah, tanyalah. Nggak ada, Pak, pertanyaan. Sudah pas, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, aku tanya bapak sehat kayak atau apa kayak nggak ada. Gimana keadaan Bapak sekarang? Ya, ginilah saya orang tua lah. Alhamdulillah, Pak. Ya, banyak kesibukan, alhamdulillah. Ya. Yang lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nal, Jenal? Bertanya lagi Nal? nggak ada Pak, pas Pak. Oke ya, pas ya. Nggak aja Pak. Jadi ya gitulah, ini sebenarnya mata kuliah yang simpel, nggak seberat metodologi lah. Kita bisa melakukan perkuliahan ini dengan ketawa ketiwi, ringan seperti biasa ya, tugas melalui Google Classroom kayak biasa ya. Nah gitu aja lah, nggak ribet-ribet lah mata kuliah ini. Yang penting kalian tugas kumpul, dibaca kalau saya suruh baca, kalau saya suruh bikin tugas, kerjasama dengan kelompok, bagaimanapun caranya harus kalian tuntaskan. Harus bisa kerjasama. Karena apa? Bukan apa ya? Saya akui, mungkin bagi beberapa orang yang punya karakteristik kepribadian tertutup ya, apa istilahnya? Kalau istilah psikologinya itu apa ya? Ya pokoknya saya lupa istilahnya itu apa. Mungkin nanti bakal ingat sendiri. Kepribadiannya tertutup, agak sulit berekspresi di depan orang lain dan sulit curhat atau sulit mengungkapkan sesuatu di depan orang lain yang memang bukan orang yang tepat menurut dia. Sulit melebur, sulit bekerja sama. Nah, saya akui itu pasti ada orang-orang di sekitar kita yang punya karakteristik demikian, tapi ada juga yang sebaliknya. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalian harus bisa tetap kerjasama dengan kawan-kawan kalian. Kenapa? Itu udah tuntutan. Dunia kerja kan nggak mau tahu itu kalian bisa bekerja sama apa, nggak harus. Nah,
Jadi gimana pun caranya, siapapun kawan kalian nanti kerja, kawan kelompok kalian, harus tuntas itu kerja, gimana pun caranya. Ya selebihnya, kalau kalian secara pribadi mungkin nggak dekat secara berkawan, ya sudah nggak masalah. Yang penting kan tugas kan selesai. Jadi sisi pragmatisnya itu harus ada. Kalau kawan kelompok nggak mesti harus berkawan terus-terusan kan, tapi kawan kerja. Nah situ melatih kalian nanti dunia kerja bakal seperti itu. Apa istilah psikologinya saya lupa. Lupa, saya nggak connect ke situ. Ya pokoknya itulah ya. Ini berhubung ini udah mulai rame, saya udah ditunggu juga, udah dikode-kode juga dari jauh. Saya undur diri dulu lah ya. Sekian dulu lah ya kontrak kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi nanti misalnya ada pertanyaan silakan di grup aja. Oke ya. Sekian ya, makasih udah bergabung pagi-pagi. Bagi yang belum sarapan silakan lanjut sarapan. Bagi yang belum mandi silakan mandi. Bagi yang mau nyambung tidur lagi silakan. Oke ya, makasih Night Channel semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introvert ini ada yang ingatin nih ya, ini Ropiko Marapaung, introvert. Ya, oke, makasih udah diingatin. Itu ya karakteristik pribadi yang agak tertutup tadi. Introvert dan ekstrovert. Baik. Dadah semuanya. Bener, Pak.